RC Car kayak gini bisa nerjang banjir. Halo insan Bangor, selamat datang kembali di channel YouTube CNC Store Bandung. Video ini buat kamu yang pengen bikin RC Car tanpa ribet pakai modul Bluetooth tambahan. Kuncinya cuma pakai ESP32 aja loh. Wih, kita rakit bareng aku Sarah. Karena banyak banget yang nanya ke Mimin di Reels dan short video ini, tutorial buat RC Car-nya dong Min. Oke, kita bakal rakit bareng-bareng sekarang ya Bangor. Langsung aja kita cek komponen yang dibutuhin apa aja ya. Mulai dari chassisnya dulu deh. Sebenarnya sama kayak mobil pada umumnya ya, chassis RC Car juga ada yang 2WD atau 4WD. Kalau yang 2WD itu dinamonya ada 2, sedangkan yang 4WD itu dinamonya ada 4. Kamu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Kalau di video ini aku pakainya yang 4WD. Lalu kita butuh ESP32 yang 30 pin plus base plate-nya. Tapi kalau kamu mau ganti jadi 38 pin juga bisa. Pemasangan pinnya juga sama kok. Kemudian ada motor driver L298N. Fungsinya agar dinamo mobilnya bisa diatur bulak-belok, maju mundur, dan kecepatannya. Kalau nggak ada motor driver ini, nggak akan bisa diatur gerakan mobilnya ya. Lalu kita butuh 2 buah baterai 18650 beserta holder 2 slot yang terhubung secara seri seperti ini. Buat kamu yang nanya, emang aman kalau dikasih 2 baterai Min? Jawabannya aman ya teman-teman, karena baterai 7,4 volt ini buat supply ESP32 dan dinamonya ya. Lanjut kita pakai satu saklar on off yang 2 pin biar bisa nyalain atau matiin si RC Car-nya ya, dan bikin baterainya jadi lebih hemat nih. Dan yang terakhir kita butuh kabel jumper yang jenisnya female to female dan female to male. Ukuran panjangnya bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Kalau di sini aku pakai yang ukuran 15 cm dan 10 cm nih. Oke, kalau komponennya udah kekumpul semua, langsung aja kita lanjut rakit terlebih dahulu chassis mobilnya ya. Kita mulai dari pasang keempat dinamo di setiap sisi, kanan kiri, depan belakang kayak gini. Oke, kalau keempat dinamonya udah kepasang kayak gini, kita lanjut hubungin antara chassis atas dan chassis bawah menggunakan spacer di bagian pojok-pojoknya ya. Jadi keempat pojok sisinya itu dihubungin pakai spacer dan baut. Nah kalau udah kayak gini, tandanya chassisnya udah selesai dirakit. Cuman belum pasang ban aja sih, nanti terakhir kita pasang ban ya. Next, langsung aja kita wiring komponennya. Mulai dari kabel-kabel dinamonya, kita pasang ke L298N. Di sini, roda bagian kiri dan kanan dipisah ya guys. Jadi, dua roda bagian kiri, masing-masing kabel hitam dan merahnya digabung ya teman-teman. Kalau udah digabung kayak gini, masing-masing kabelnya dimasukin ke pin out 1 dan out 2 L298N ya teman-teman. Begitu juga dengan dua roda bagian kanannya. Dilakukan hal yang sama, tapi masing-masing dimasukkan ke pin out 3 dan out 4 L298N ya. Kalau dinamonya udah kehubung kayak gini, kita lanjut ngehubungin L298N ke ESP32-nya nih. Di bagian L298N ini ada 2 jumper cap yang perlu kita lepas. Kenapa harus dilepas? Karena kita mau atur kecepatan dan arah dinamonya ya. Baris pin L298N ini bakal kita hubungin ke ESP32 pakai kabel jumper yang jenisnya female to female. Dimulai dari pin ENB dihubungkan ke pin D22 ESP32. Lalu pin IN4 dihubungkan ke pin D17 ESP32. Dan IN3 dihubungkan ke pin D16 ESP32, dan untuk pin IN2 dihubungkan ke pin D19 ESP32. Untuk pin IN1 dihubungkan ke pin D18 ESP32, dan yang terakhir pin ENA dihubungkan ke pin D23 ESP32. Kalau kalian kebingungan masangnya gimana, kalian bisa langsung cek wiring diagram di kolom deskripsi, udah aku drop ya di situ. Kita lanjut ke wiring tegangan untuk ESP32 dan dinamonya nih. Di sini kita nambahin satu saklar on off yang 2 pin. Semua pin saklarnya itu terhubung ke polaritas positif. Polaritas baterai positif dihubungkan ke satu pin saklar, dan pin 12 volt pada L298N dihubungkan ke pin saklar yang terakhir. Sedangkan untuk polaritas negatif baterai dihubungkan ke pin GND L298N dan ESP32.
Dan pin 5 volt pada L298N dihubungkan ke pin VIN atau 5 volt ESP32 seperti ini ya. Nah, kalau konfigurasi pinnya udah selesai dihubungin kayak gini, kita langsung aja ke pemrogramannya ya. Untuk kode program lengkapnya udah aku drop di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Jadi kamu bisa langsung download aja kode program dan wiringnya. Oh iya, di kode program ini kita pakai library Debel ESP32.h. Jadi buat kamu yang belum install library-nya, kamu perlu install terlebih dahulu library Debel ESP32-nya ya. Nah, Debel ini juga akan kita gunakan di HP, bentuknya aplikasi yang bisa kamu install di App Store atau Play Store ya guys. Oke, langsung aja kita upload kode programnya. Nah, biasanya kalau kita ngeprogram ESP32-nya pas masih kehubung ke baseplate kayak gini, itu bakalan error nih teman-teman. Makanya aku saranin kalau kamu mau upload program, mending ESP32-nya dilepas dulu dari baseplate-nya biar meminimalisir gagal upload ya. Nah, sambil nunggu kode programnya ke upload, aku mau kasih tahu kamu kalau komponen-komponen yang dipakai di video ini bisa kamu beli lewat webstore cncsstorebandung.com loh. Atau kalau mau di marketplace kesayangan kamu juga bisa ya guys. Kui langsung meluncur, cek produknya aja ya teman-teman sebelum kehabisan nih. Oke, kita balik lagi ke upload program. Kalau udah selesai ke upload, hasil di Arduino IDE-nya kayak gini. Emang gak akan muncul apa-apa ya guys, jadi kosongan kayak gini aja. Langsung kita pasang aja ESP32 yang udah di upload program ke baseplate-nya kayak gini. Dan kita langsung cek sambungan Bluetooth di aplikasi Debelnya ya. Kita cari nama Bluetooth-nya My Bluetooth Card. Ini sesuai penamaan di kode programnya. Oke, kalau nama Bluetooth-nya udah muncul kayak gini, langsung aja kita klik biar kehubung antara Bluetooth ESP32 dengan Bluetooth di HP kita. Dan kita pilih mode yang gamepad ini. Di mode ini kita bisa ngontrol mobilnya mau maju, mundur, atau bolak-belok. Tombol yang aktifnya cuma di bagian kiri aja ya, sedangkan tombol di bagian kanan ini belum aktif karena kita nggak ngeprogram yang bagian kanan nih. Kalau kalian mau aktifin bisa modifikasi di bagian kode programnya teman-teman. Nah, kalau udah kesambung langsung aja kita coba mainin mobil-mobilannya. Ini aku cobain di luar ruangan yang jalanannya becek. Aku mau lihat si mobilnya bisa diajak off-road atau enggak ya. Dan ternyata pas dicoba sih lumayan ya, bisa ngelewatin banjir, bisa ngelewatin batu-batuan. Ya walaupun rodanya pada copot-copot sih. Kira-kira menurut kalian worth it gak sih bikin kayak ginian sendiri atau mending beli yang udah jadi ya? Kuy, komen di bawah.